Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi pada sore ini untuk beribadah dan puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita membawa hati kita kepada Tuhan lebih sungguh, lebih dalam lagi. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak Tuhan pengorbanan Tuhan. Begitu banyak kasih yang Kau taburkan dalam hidup kami Tuhan. Banyak limpahan Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima Tuhan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Di ujung tahun ini Tuhan Yesus, Kau masih setia Tuhan terhadap kami Tuhan. Meskipun kami jauh Tuhan, tapi Kau tak pernah jauh Tuhan dari hidup kami Bapa. Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Kau selalu Tuhan mengiringi hidup kami Tuhan, setiap keadaan apapun Tuhan Yesus Bapa, hidup kami Bapa. Kami bawa Tuhan hidup kami Tuhan hanya ke Engkau Tuhan Yesus Bapa. Bapa berkati Tuhan dari awal dengan hadir Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman Tuhan yang hadir maupun yang belum bisa hadir Tuhan, berkati dimanapun mereka berada Bapa. Apapun Tuhan yang mereka berkumpulkan, apapun yang sedang mereka kerjakan Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan Yesus Bapa. Kami yang tidak percaya Tuhan serta mengandalkan Engkau Tuhan, kami menerima kebenaran daripada Engkau Bapa Tuhan. Kami sudah bersiap Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Bapa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, mungkin ada yang capek, ada mungkin ada arisan. Seberapapun kita yang hadir, dan kita bersyukur dalam Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian kita dengan sorak-sorai dan penuh semangat. Haleluya. Duduk sebentar, nanti kita akan bangkit kembali lagi dan kita akan serukan lagi nama Tuhan Yesus. Kita akan pujian lagi yang mengatakan Dialah hidup untuk kami. Mari semua kita bangkit berdiri lagi.
membuka ruang kesaksian bagi adik saksi ke depan yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saya bersilakan. Yang ulang tahun, Ami. Ada yang saksi, saudara-saudaraku. Haleluya. Kirain mau kesaksian ya. Ami nggak mau bersaksi.
Haleluya. Kalau nggak ada bersaksi, kita siapkan persembahan kita. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Memutarkan. Oleh Tuhan, amin. Tuhan berkati persembahan kita berlimpah-limpah. Mari kita siapkan hati kita, sudah kita akan menemukan firman dari Tuhan. Mari bersiapkan hati, firman Gembala, dan mengangkat pujian yang mengatakan kami akan berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau mengenal aku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membuatku dan bertahanku, Yesus kau mengenalku. Yesus padaku berseru, kau mengenalku, dan ku bilang kepadamu.
Terima kasih Kristus. Saya minta kesediaan untuk Tante Lei membawakan doa firman Tuhan dan doa persembahan sore hari ini. Haleluya. Kembali dan mengucap syukur dan terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Sudah kumpulan kami seberapa ada saat ini. Mari Tuhan bersucikan hati dan pikiran kami. Kami sudah memiliki Tuhan agar puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi dua yang baru di hadapan Tuhan. Agar kami boleh senantiasa menyenangkan hati. Kami yakin dan kami percaya hanya Allah yang kami sampai, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Keterangan kami balas akan kebaikan itu. Saudara-saudara berkorban buat kami semua. Kami yakin dan kami percaya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman. Mari bersucikan hati dan pikiran kami. Melayani kami Tuhan. Sembunyikan nama-Mu Tuhan di belakang salib Tuhan. Agar berkata-kata lewat daripada Roh Kudus. Kami percaya dan kami yakin Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih hari lebih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang pasti menolong kami semua. Kami yakin dan kami percaya Tuhan. Semuanya kami serahkan segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup menjamah dengan kuasa bilur-bilur Tuhan. Kami yakin Tuhan. Seberapa ada saat ini Tuhan kami rindu dan haus akan kebenaran firman. Kami yakin Tuhan sucikan kami seberapa ada saat ini. Kami yakin dan kami percaya sucikan kami pelanggaran-pelanggaran kami yang seringkali mengecewakan Engkau ya Bapa.
Kami yakin dan kami percaya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hancurkan dari kuasa kegelapan Tuhan. Kalau ada roh jahat Tuhan, kami boleh bersahati. Kami tagih semuanya hanya di dalam nama Yesus. Agar kami Tuhan boleh merasa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dan kami yakin. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya kita mendengar firman Tuhan kepada yang kita kami persilakan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jangan sampai kita terbawa suasana, tapi terbawa suasana kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Natal ya. Pada saat ini, sebagaimana kita ada saat ini ya, Bapak Ibu Gembala kita sedang ada acara di Ciledug ya. Karena satu dan hal lain tidak bisa digantikan di sana, jadi harus ada. Karena beliau juga sebagai anak laki-laki ya, menurut orang kita Tapanuli harus wajib harus ada di sana untuk sebagai apa ya, istilahnya saya lupa. Jadi kita izin tidak bisa mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Dan sebagian lagi mungkin capek karena kemarin kita habis pesta Natal ya. Puji Tuhan, saya secara pribadi berterima kasih kepada semua jemaat ya, baik orang tua, baik anak muda remaja, baik anak sekolah minggu yang kita sama-sama untuk merayakan, untuk melaksanakan Natal kita tanpa halangan apapun ya. Kemarin sudah gerimis waktu tamu dari Jakarta itu datang dari Bekasi ya, sudah gerimis. Saya parkir mobil tamu itu, aduh Tuhan, masa kayak seperti tahun lalu hujan lagi? Tolong Tuhan, tahun ini enggak. Karena saya pikir sudah di belakang ke arah Subang itu sudah gelap sekali. Waduh, saya jalan ke gazebo, setelah semua beres, saya cek ke bagian gazebo, saya duduk sebentar. Di sana saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau ya boleh, saya ngomong gitu, kalau boleh, halalkan hujan ini. Istri saya sebelum saya berdoa ngomong, ada angin kopi, tenang aja, mau Risma, santai katanya, pasti hujannya lewat ya. Jemaat sebagian sudah datang, ternyata puji Tuhan, doa kita bersama dijawab ya Om. Amin. Amin. Walaupun kemarin anak perempuan tidak hadir. Amin. Kenapa Om? Udah. Oh hujan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saya lagi kayak seperti berbicara sama anak muda, karena terbatas soalnya ya, pemuda remaja ya seginilah ya. Tapi puji Tuhan, yang nggak arisan ini yang saya tanda tanya kemana ya, mungkin karena capek. Kalau yang lain tadi saya tanya Opung Purba, Opung nggak arisan? Enggak, saya mau ibadah. Puji Tuhan, mengutamakan ibadah. Ya, pada malam hari ini atau sore hari ini saya mengambil tema tentang pray. Benar kaca? Pray. Saya kan ngetes kaca. Pray. Ada yang tahu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Berdoa. Berdoa itu identik dengan kita manusia. Karena apa? Karena kita punya pencipta. Doa adalah jalan atau komunikasi manusia kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada kepercayaannya. Ya, kita pasti punya pegangan ya, manusia setiap manusia ya. Kalau kita orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, ya, nggak ada kan percaya sama yang lain? 100% Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, ada slogan yang saya sering dengar setiap saya lihat YouTube
tentang orang yang naik gunung ya. Ada yang saya suka ikuti. Pasti setiap dia memulai dia naik gunung, dia akan berkata begini, marilah kita mulai berdoa. Yang ngumpul di lingkaran itu berlingkar antara 5 sampai 8 orang lah kadang-kadang. Karena doa itu tak pernah berhenti. Kita akan terus berdoa sampai kita meninggal. Kalau kita sudah posisinya di kuburan malah bisa kita berdoa. Benar? Kalau kita posisinya sudah mati, apakah kita bisa berdoa? Tidak bisa. Sedangkan doa itu adalah jalan atau komunikasi atau salah satu bagian kehidupan kita untuk kita berhubungan kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita. Tetapi ya, doa itu sebenarnya tidak rumit, tidak sulit, mudah. Tetapi banyak orang yang tidak bisa. Ya, banyak orang Kristen malah yang suka kadang tidak mau disuruh berdoa. Sedangkan banyak orang di luar gereja, bahkan gereja setan pun, penyembah-penyembah patung pun, mereka melakukan ritual-ritual doa mereka. Supaya apa? Supaya mereka diberkahi, supaya mereka ditolong, supaya mereka dijagai. Tetapi banyak orang Kristen kalau di gereja disuruh berdoa, dia akan menolak. Ya, suami istri yang sering suaminya sih yang saya. Nanti udah mama aja. Kenapa? Udah mama aja. Ya, saya juga kadang bingung. Sedangkan kita orang Kristen identik dengan berdoa, identik dengan menyembah Tuhan, identik dengan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu menjadi pertanyaan saya. Kenapa tidak sedikit orang Kristen kalau disuruh berdoa itu banyak alasan? Malulah, takut salah, grogi lah. Kenapa? Udah berapa lama ikut Tuhan, ya, umur 40, umur 50, tapi suruh berdoa masih patah, ya. Masih kadang bingung apa yang didoakan, kadang masih berulang-ulang yang didoakan. Sedangkan doa kita itu sepele, mudah, sangat mudah. Bapak Ibu, mau disuruh puasa seharian apa mau disuruh berdoa? Saya tanya, coba, Aca, kamu masih mending suruh puasa seharian apa suruh berdoa? Hah? Dua-duanya gak mau? Dua-duanya harus bisa buat orang Kristen. Tetapi akan lebih mudah itu berdoa daripada berpuasa. Karena berpuasa kita akan menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, menahan amarah. Sedangkan berdoa, ya, saat kita bangun tidur, awali kita hidup kita dengan berdoa. Dan saat kita mau tidur, akhiri kehidupan kita dengan doa. Ya. Karena dibilang juga orang Kristen itu spesial. Orang Kristen itu paling enak sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan kita nih, Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa. Ya. Hanya orang Kristen yang bisa menyebut Tuhannya Bapa. Sedangkan orang agama lain, mereka benar-benar mengusung Tuhan mereka itu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kita itu spesial sekali, memanggil Tuhan itu, kita itu hanya Bapa. Semua di sini memiliki Bapa ya, ayah dan
Angel masih kan penyanyi? Masih. Ayah itu identik dengan apa? Galak. Pria odeng deh, iya. Laki-laki galak, cuek, bener? Ya. Terus apa lagi? Pemarah, tegas, disiplin, ya. Tetapi dia punya sesuatu yang spesial hatinya untuk anaknya. Tidak mungkin ada seorang bapak yang mengasihi batu kepada anaknya untuk dimakan. Tidak mungkin ada seorang bapak di dunia ini yang tidak sayang kepada anaknya. Ya, Matius 6 ayat 9. Kita buka ayat pertama kita. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Ya, terima kasih. Tuhan mengajarkan apa? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga. Jadi Tuhan Yesus itu menganggap kita itu udah dekat sekali, anaknya loh. Masa anak sama bapak nggak mau komunikasi? Masa anak sama bapak nggak mau bicara? Diam-diaman. Sedangkan bapak itu maunya, ayo sini nak, ayo sama saya nak. Tuhan Yesus tidak menganggap dia hanya sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pencipta, tetapi dia juga ingin punya kerinduan bahwa kita umat-umat yang percaya adalah anaknya. Ayo berkata-katalah, ayolah bicaralah dengan aku. Ya. Tetapi terkadang kita sebagai orang percaya menganggap doa itu seperti gigit cabai. Sekali gigit langsung pedas, sekali gigit langsung terasa. Ya, oh saya akan berdoa, pasti Tuhan akan tolong. Ya, Tuhan pasti akan membantu saya, Tuhan pasti akan membuka jalan saya. Ya, terkadang dengan seperti doa seperti ini, ya, yang menganggap doa itu apa ya istilahnya, wah pasti dijawab, belum tentu. Kita sering berdoa itu tidak akan melepaskan masalah kita, ya, tidak akan selalu melepaskan kita. Kok? Jadi buat apa dong doa? Ya, ada jawabannya. Matius 26 ayat 39. Ya, Matius 26 ayat 39. Seringkali doa itu tidak melepaskan kita dari segala masalah, dari segala kekhawatiran, dari segala sakit penyakit kita ya. Kita sudah berdoa, bahkan berpuasa. Ya, bukan puasa doa ya, tapi doa dan puasa. Untuk apa? Kesembuhan kita. Bahkan ada beberapa orang yang sampai doa khusus di satu tempat yang diadakan 1 hari atau sampai 3 hari untuk berdoa, untuk mendapat kesembuhan, tapi juga tidak diberi kesembuhan. Loh, jadi buat apa berdoa? Ya, Matius 26 ayat 39. Ini Tuhan Yesus sedang berdoa di Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya di sorga. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya. Jadi apa yang tadi saya katakan, doa itu tidak akan selalu menjawab segala permasalahan kita. Tuhan Yesus pun yang bisa menyembuhkan orang. Betul? Tuhan Yesus yang bisa mengusir setan, mengusir iblis. Yang segitu banyaknya
iblis, legion, ribuan. Tetapi Tuhan Yesus tetap dia doanya tidak dijawab oleh Bapa di sorga. Kehendak Yesus berbeda dengan kehendak Bapa di surga. Ya, Yesus harus melewati penderitaan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Bapa di sorga mengizinkan untuk visi dan misi Bapa di sorga untuk menyelamatkan kita umat manusia, membiarkan Yesus sampai mati di kayu salib. Tetapi dia tidak akan meninggalkan, dia tetap mengikuti Yesus. Walaupun Yesus harus menderita, walaupun Yesus harus dianiaya, diolok-olok, dihina, tetapi Bapa di sorga memberikan dia kekuatan. Sampai 3 hari 3 malam Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Kenapa dia harus mati? Karena dia untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah mati lebih dahulu. Ya, dari sebelum masa Tuhan Yesus datang. Ini khotbah Bapak Gembala kalau Bapak Ibu memperhatikan. Ya, Bapak Gembala sempat bilang begitu bahwa Tuhan Yesus zaman waktu Tuhan Yesus belum datang, bagaimana mereka diselamatkan? Penyelamatannya waktu Yesus mati di kayu salib selama 3 hari 3 malam. Ya, mungkin kita harus melewati sakit penyakit kita. Bapak Gembala Tarigan harus melewati sekitar 13 atau 15 tahun sakit jantungnya, sakit darah tingginya. Ya. 2011 sampai 2017 saya yang mengawasi langsung Bapak Tarigan. 3 tahun, 4 tahun dia masih semangat. 5 tahun, ya 6 tahun dia mulai drop. Karena dia berpikir, kok saya hamba Tuhan masih sakit Tuhan, ya. Kok saya hamba Tuhan diberi sakit, ya. Kita manusia ini lemah. Apalagi kalau kita jauh, apalagi kita tidak dekat sama Tuhan. Seorang hamba Tuhan pun manusia, tidak kekurangan apapun juga, ya. Pasti ada kelemahannya, pasti ada keliruannya, pasti ada sesuatu yang dia bikin down. Banyak orang-orang sakit, dia cepat pulang bukan karena dia sakitnya, tapi karena semangat hidupnya sudah tidak ada. Semangat hidupnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan sudah tidak ada. Ya, beda dengan orang yang benar-benar tadinya sehat, tiba-tiba mati. Ya, itu lain hal. Seperti mertua saya. Mertua saya itu sehat, bugar. Dia seorang atlet. Kalau dibilang mainnya oke, makanannya dijaga. Lebih jorok dari papi saya. Kalau papi saya habis cek jantung, Bapak Ibu tahu nggak? Makannya di mana kalau di Bandung? Makan babi. Langsung ke kelenteng ya. Kalau nggak ke kelenteng kemana? Ke Simanjuntak ya. Yang di Telkom Bang Abi, bener nggak? Oh Siagian, oh ya bingung Siagian. Itu ke situ. Hampir setiap cek, coba bayangin. Itu bikin saya kuat. Ya sudah, karena dia semangat. Buktinya 13 tahun loh. 13 tahun itu luar biasa buat kami. Ya walaupun suplai obat tidak pernah berhenti, tapi dia diberikan kekuatan, dia masih berdiri. Oh kursinya di belakang ya. Pernah ya kayak Tante Siagian, Opung lihat opa duduk sambil khotbah kan? Ada kan kursi yang tinggi itu. Tapi dia masih semangat untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Walaupun fisik
fisiknya lemah, dia tetap diberikan kekuatan. Saya percaya papi saya terus berdoa, Tuhan kapan sembuh dari sakit saya? Tuhan kapan kau sembuhkan sakit saya? Tetapi Tuhan tidak menjawab. Tetapi dia hanya memberikan kekuatan. Jadi jangan kita merasa, doa saya nggak dijawab nih, sakit saya tetap ada. Ya, sakit saya kok tetap ada Tuhan. Terus berdoa. Ya, jangan berdoa hanya dengan kata-kata saja. Ya, tetapi ada wujudnya, tetapi ada apa istilahnya, tindakannya. Karena doa itu terwujud gara-gara apa? Gara-gara kerjasama kita dengan Tuhan. Kok bisa? Pertama, kerjasama kita dengan Tuhan karena Tuhan memberikan kita anugerah. Tuhan memberikan kita kemurahan, Tuhan memberikan kita berkat. Dengan begitu kita mengucap syukur, dengan begitu kita akan menyembah Dia, dengan begitu kita akan mulai berdoa. Bahkan Tuhan juga memberikan kita masalah di depan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita tetap berdoa. Jangan kita berdoa hanya dengan kata-kata, dengan maksud begini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hindarilah kami dari kecelakaan. Kami akan pergi, misalnya ke Bandung. Ya. Tetapi waktu habis amin berdoa, ya, kita bawa kendaraannya ugal-ugalan. Kita tidak taat peraturan. Ada lampu merah diterobos. Mau doa 10 kali pun, ya Tuhan tidak akan jawab. Karena doa itu hanya kata-kata, sedangkan wujudnya, ya wujudnya kita tidak melakukan apa yang kita doakan. Ya, kita berdoa untuk apa? Tuhan berkati orang-orang miskin, ya anak-anak yatim piatu, ya supaya mereka diberkati, dicukupkan segala kebutuhan mereka. Tetapi apa? Ada orang miskin di depan kita, kita tidak pernah bantu. Percuma kita berdoa. Berdoa itu ada wujudnya. Jadi bukan sekedar kata-kata. Ya. Tuhan berkati gereja ini, ya, biar gereja ini menjadi berkat. Tetapi kita orang yang di dalam gereja tidak memberkati gereja. Ya. Doa adalah perintah, bukan pilihan atau himbauan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Saya minta Made untuk bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sampai 18, Ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini ada kata tetaplah berdoa. Ini perintah, benar? Mengandung kata berperintah. Tetap berdoa. Dan ya, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi di dalam doa itu bukan hanya untuk permintaan. Tuhan, saya minta diberkati. Tuhan, saya minta disembuhkan. Tuhan, saya mau diminta diberi pekerjaan. Apalagi permintaan-permintaan, unsur untuk ya. Belajarlah untuk kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, terima kasih untuk sakit penyakit, ya, yang Kau izinkan dalam tubuh saya. Saya belum pernah kesaksian, ya. Sebenarnya rada-rada malu juga sih. Jadi saya punya penyakit, mumpung orangnya sedikit. Tapi ya, jadi bingung ya. Ini kejadiannya setelah saya menikah, ya. Setelah saya menikah berapa bulan, saya ada benjolan, maaf kata, di sebelah anus, bukan di anusnya, sebelah anus.
Dan benjolan itu ya bernanah, ya sempat ke dokter lah. Saya pikir ambeien, ya. Dokter vonis bukan, ini bisul biasa. Ya sudah, hampir 1 minggu lah saya istilahnya berobat seperti itu, dan sembuh, Bapak Ibu, puji Tuhan, sembuh. Terus selang berapa bulan lagi kumat. Dan saya berobat lagi, sembuh. Ya, Bapak Ibu, kalau waktu saya kumat, itu saya panas dingin, demam, benar-benar demam, anget. Dan pernah kejadian itu waktu saya di asrama SAC. Ya, hari Minggu saya berangkat dari sini, ya Senin pagi, Senin pagi lah jam 1. Yang biasa aktivitas jam 7 mulai belajar. Nah, jam 12 siang habis makan siang, kumat, benar-benar kumat. Tapi saya masih melakukan aktivitas. Sore masih ada pelajaran, malam semakin meningkat. Hari kedua saya benar-benar demam, dikasih obat panas, demam gak ada. Saya mau ngomong ya malu ya, karena ini bagian sensitif. Ya. Itu sudah lama tidak kambuh, ya, sudah lama tidak kambuh, tiba-tiba kambuh lagi. Dan sampai detik ini pun saya masih mengalami begitu. Kadang setahun saya 2 kali kambuh, kadang 1 kali saya kambuh, ya, kadang bisa 3 bulan sekali saya kambuh. Saya sudah ke dokter Wawan sudah, ke dokter Isa yang mungkin ya. Jadi saya ke dokter yang itu. Jadi kalau saya capek, saya kambuh. Jadi bukan di anus, sebelah anusnya itu bengkak. Saya bilang operasi nggak usah operasi, ini mah kayak bisul biasa. Tapi kenapa berulang-ulang terus, Tuhan? Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Kalau lagi kumat saya itu demam, benar-benar demam, kayak orang sakit panas anak-anak itu. Kadang tapi saya paksa tetap bekerja, tetap melakukan apapun, jadi orang tidak tahu. Ya. Jadi tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan waktu senang, ya. Pak Srianto misalnya dapat bonus akhir tahun ya Pak, ya tetap berdoa, amin. Dia orang kantor kan, nggak mungkin Opung Purba dapat bonus. Ya, dapat dari anak-anaknya hadiah Natal ya Opung ya, amin. Nanti saya WA, dapat ngasih kado Natal belum sama Opung? Bagi 2 ya. Bang Ami sudah ke Mama. Ya, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang diketahui Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kisah menarik dalam Alkitab pada Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Saya minta Aca, Rizka dan Loren. Ya, saya adalah driver kami. Dan Feby dan Setia yang baca, dibagi aja ya 5 sampai 25. Lokasi Setia guys, maaf Pak Setia. Ada seorang imam yang punya nama Samaria dari rombongan, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisa. Next. Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menunggu segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak cacat. Kesatu yang 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet, mantul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya. Feby, terima kasih.
10, Revi. Amin. Ayat 11, saya lanjutkan. Lanjut. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah kau menamai dia Yohanes. Terus 13-25. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Terus, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Inilah manusia, melihat keadaan, melihat apa yang dilihat. Ya, sedangkan kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus punya iman. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Terus, sesungguhnya aku akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari ini, di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, kalau tidak percaya apa? Langsung dihukum zaman dahulu, Bapak Ibu. Ya, sudah didatangkan malaikat masih tidak percaya. Sedangkan dia adalah seorang imam besar loh. Imam besar, bukan imam yang hanya melayani di pelataran, tetapi imam besar. Ya, saya lanjutkan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ayat 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. Pensiun maksudnya, Bapak Ibu, sudah tua. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Selama 5 bulan ia tidak dapat menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, kisah ini begitu sangat, endingnya sangat bagus. Apa? Happy ending ya. Kalau yang suka drakor, happy ending. Di awalnya sangat-sangat menderita. Seorang imam itu adalah seorang yang terpandang pada zaman dahulu. Seorang yang dinilai, yang derajatnya tinggi, tetapi punya aib di mana dia tidak punya keturunan. Sedangkan Zakaria dan Elisabet adalah orang hidup dengan saleh. Mereka dua-duanya kalau sekarang ini pendeta. Ya, dua-duanya mereka adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan saya percaya dan saya yakin tiap hari mereka berdua berdoa untuk mendapat
Enggak. Saya 1,5 tahun belum punya keturunan, yang ngoceh sudah banyak. Apalagi Zakaria dan Elizabeth, ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka tidak punya keturunan. Apa kata orang? Ya, ini adalah imam yang bisa melihat, yang melayani bait suci, bahkan bisa melihat malaikat. Ya, malaikat, penampakan malaikat langsung itu tidak sembarangan. Adalah orang-orang khusus yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya. Mereka tapi tidak pernah habis-habis untuk berhenti berdoa. Yang kita dapat ambil dari kisah ini, ya, hiduplah tetap saleh, hiduplah tetap dekat dengan Tuhan. Apapun masalahnya, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun sakit penyakit, ya, jangan menghalangi kita jauh dari Tuhan. Lebih berbanyak lagi waktu kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita 24 jam, 8 jam untuk tidur, yang Tuhan mengurangi. Cioni tidur berapa jam? Kali 4 jam nih. Cironi pernah cerita ada bareng-bareng nggak bisa tidur saya. Jam 3 itu nggak bisa tidur. Ya sudah, setelah rohani saya berdoa. Ya, kalau nggak bisa tidur, cobalah setelah rohani. Ya, lalu cobalah untuk berdoa. Pasti. Tapi enggak, Bunda Loni tetap berdoa. Dekatkan waktu kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu Bapak kita. Dia pengen kita dekat, jangan kita jauh-jauh. Amin. Apalagi yang kita dapat dari kehidupan Zakaria, setia tetap dalam pelayanan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita omongkan, tetap melayani. Ya, mungkin saya berkata-kata tidak baik ya kepada Revi. Gimana sih Revi? Cari ayat tuh lama banget. Nah, itu kan misalnya ya. Itu yang populer aja udah senyum-senyuman. Tapi Revi gak marah kan? Tetap dia pegang ya. Jangan lupa ya coklatnya. Jangan mundur dalam pelayanan. Kalau mundur dalam pelayanan, yang rugi bukan gereja. Gereja itu tidak akan ada stok. Tidak akan ada stok. Akan selalu ada stok. Ya, ready stock kalau di online. Ya, ready stock. Ready stock. Yang nggak tahu lah. Ya, ada satu hilang, Tuhan kirim lagi. Hilang, Tuhan kirim lagi. Bang Hami pergi, ada satu orang datang, Bang Hami datang, Bang Hami pergi. Terus berganti-ganti. Makanya saya minta untuk anak-anak, ayo ambil pelayanan. Ya, jangan undur. Kalau kayak Opung yang kasihan ya disuruh berdiri di sini lama, singer kan. Kalau pasti atau itu saya yakin bisa untuk jadi singer. Amin. Amin. Kalau masih kuat. Kalau nggak bisa nyanyi ya nggak apa-apa. Dia bagian renovasi. Amin. Pada setuju Pak. Suara terbanyak Pak. Jadi mulai minggu depan ya Pak. Jangan mundur dalam pelayanan. Kalau sudah mengambil pelayanan, janji sama Tuhan, saya menjadi doa syafaat untuk gereja ini. Doa terus untuk gereja ini, jangan bosan-bosan. Setiap awal kita bangun tidur, doakan gereja ini, sisipkan. Setiap kita mau tidur, sisipkan gereja ini. GPDI harus diberkati, menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu jujur saja, roti kemarin sisanya lumayan, ada 2 dus, ya sekitar 2 dusan. Memang tetangga kan nggak kebagian roti ya, kita hitung apa?
kotak aja. Tetapi saya bagi sekeliling tetangga sini, sekitarnya, tukang becak, ya, tukang parkir medisina, tukang ojek, ya, toko-toko yang kecil, tukang gerobakan yang tetangga yang jualan, bahkan yang kenal opah lah dulu ya. Saya bagi dia, saya lihat, saya kasih. Acara apa Om? Natal. Oh ya makasih ya, buat dari jemaat, kata saya. Ini dari jemaat Bapak Ibu ya. Ya terima kasih. Bukan dari saya bilang gitu. Bukan dari saya, ini dari gereja. Ya Om, kok pas banget Om 3 orang? Ya Om situ ada 3 orang, masa saya kasih 1? Mau roti 1 dibagi 3? Memang tetap setia dalam layanan. Jadi kapan Tante Liris PPPR Rebo? Yang ketiga itu ya, Zakaria dan Elizabeth senang dalam hal berdoa. Amin. Senanglah dalam hal berdoa. Sepele tapi susah untuk dilakukan bagi orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tapi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, orang-orang yang merasa dia dekat kepada Tuhan, dia akan terus berdoa, dia akan terus berhubungan kepada Tuhan. Benar Tante Lei? Ya? Ada Tante Lei kalau lagi senggang siang-siang dia berdoa. Dia nyetel apa Tante Lei? YouTube ya. Dia berdoa menyembah. Saya pernah sih ngantar sesuatu dari Mama Elis. Ada musik, saya ketok bingung, nanti saya taruh tatelainya bingung, tidak bisa, udahlah saya ketok aja, permisi, katanya lagi penyembahan, ya otomatis dia buka pintu ya, terus berdoa, jangan pernah berhenti, karena akan ada sesuatu yang indah. Tuhan akan memberikan kepada saya dan Bapak Ibu, ya, kepada jemaat yang percaya kepada Tuhan, memberikan kita kekuatan pengharapan. Jangan berdoa untuk menghilangkan gunung masalah, gunung penyakit. Tuhan hilangkan, hapus semua gunung itu. Jangan. Tuhan berkati saya, berikan saya kekuatan untuk melewati gunung ini. Enak mana? Ya, enak mana? Melewati gunung itu supaya kita bisa di puncak. Kalau sudah di puncak, kalau sudah di atas, kita bisa memandang sekitar kita. Kita bahkan bisa dilihat dari orang di bawah. Amin. Bukannya sombong ya, bukan sombong. Ya. Tetapi memang Tuhan mau mengangkat kita di puncak. Amin. Tetaplah berdoa, jangan pernah jemu-jemu dalam doa. Diulang-ulang terus. Memang khotbah ini harusnya lagi ramai ya, khususnya bapak-bapak. Kalau yang sekarang hadir semua bisa berdoa. Ya, kadang saya gemes. Ya, pada anak remaja pun saya suka marah. Kok doa aja nggak bisa sih? Ya, coba kalau kita rutin, kita berulang dalam doa. Si Excel pun saya ajarkan untuk berdoa. Tadinya doa makan hanya Tuhan Yesus berkati makanan ini, sucikan, haleluya, amin. Tapi saya mulai ajarkan karena saya sering berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini, sucikan makanan ini, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih Tuhan berkati ini, haleluya, amin. Beda lah. Waktu tidur pun sama. Waktu tidur pertama Excel cuma berdoa Tuhan, Excel mau bobo sama kakak, sama papi, sama mami. Lindungi, haleluya, amin. Tetapi sekarang semua di absen. Bahkan jemaat yang sakit pun didoakan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, yuk kita tidur bersama. Tidur bersama. Berdoa bersama sama Excel. Ya, jam 10 malam tuh. Dia kadang kita suka bohongin ya. Kami masih tidur bertiga, baca kan di sini. Kadang kami masih bohongin. Siapa yang sekarang berdoa? Di Excel kan, nah kemarin kan aku enggak, kemarin
lagi kenal dia lagi, lagi kenal dia. Bukannya kami apa-apa, tapi biar mengajar anak-anak kita untuk berdoa. Ayo, setia? Kasih lagi. Soalnya kemarin saya duduknya sama Setia di belakang, lirik-lirikan terus. Tetap berdoa Bapak Ibu ya, tetap mengucap syukur. Saya undang pemain musik dan singer. Kita akan angkat pujian kita akan mengakhiri firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati, karena Tuhan adalah yang selalu ingin berkomunikasi dengan anak-anaknya, yang selalu ingin untuk selalu bertemu dengan anak-anaknya dalam doa. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin.
Bapak. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas sore ini Tuhan, kami ucap syukur Bapak. Amin. Di mana Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian kecil firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan bisa kami bawa semuanya. Biarlah bawa sebagai oleh-oleh dari tempat ini Tuhan untuk menyerahkan hari ini kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Bila kami pulang dengan kedatangan kosong ya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang terjadi. Dan dari firman-Mu ya Tuhan bisa kami lakukan dalam hari apapun yang kami hadapi hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Amin. Kita akan angkat pujian dari judulnya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Lagu kedua Pak. Lagu kedua Pak. Untuk ibadah hari Rabu masih ditentukannya. Jadwalnya ditampilkan. Kayaknya lupa nih, udah lama nggak pegang. Ya. Sejeng hari Rabu ditentukan. Untuk hari Sabtu untuk youth tetap ada jam 5 sore karena anak muda ngapain ya, harus tetap ibadah. Terus hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi dan ada ibadah sekolah minggu jam 8 kurang 15 menit. Jangan lupa ya, ibadah minggu depan kembali ke pagi. Yang ulang tahun dalam minggu ini, kami siap ya. Rambutnya langsung berubah. Ya, selamat ulang tahun ya Bang. Tuhan memberkati segala doa, permohonannya dikabulkan, segala yang baik dari Tuhan Yesus diberikan. Amin. Doakan untuk hasil ujian anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Doakan untuk bangsa Indonesia yang akan menjalankan pemilu. Kota Indramayu, Kota Hoblis, jemaat yang sakit terus doakan, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala kita doakan untuk acaranya, untuk perjalanannya, bahkan untuk keluarga pastori. Laporan keuangan gereja, ibadah kas sekolah minggu ada 1.996.000, untuk kas pemuda ada 709.000, untuk kas pembangunan 76.000, saldo kas diakonia ada 1.237.000, saldo kas wanita ada 120.000 dan dana Lazarus ada 9.060.000 ya. Yang mau nabung tidak hadir, yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni ya. Kita akan akhiri ibadah kita akan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semua ini karena anugerah-Mu, semua ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak kami ya Bapa. Amisia ya Tuhan, Kau sudah berikan tambah umur ya Bapa. 1 tahun lagi ya Tuhan, biarlah dengan bertambah umur dia semakin dewasa di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan urapan turun atasnya ya Bapa. Anak-anak muda ini terus melayani Engkau ya Bapa. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada. Bahkan kerinduannya Tuhan, keinginannya Tuhan, bahkan doa-doa yang dia naikkan kepadamu, Kau yang mendengar, bahkan Kau yang memberikan jawaban tepat pada waktunya ya Bapa. Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kau akan memberikan masa depan yang cerah, Kau akan memberikan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk kami siap yang di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Baik Kau Bapak, Kau Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu Tuhan. Setiap Tuhan apapun permasalahan, persoalan yang mereka hadapi, sakit, penyakit yang saat ini kami masih alami Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan kami kekuatan. Kami percaya Kau akan memberikan kami jawaban. Bahkan kami percaya Kau akan memberikan kami mujizat Tuhan. Kami doakan untuk Bapak Ibu Gembala kami yang ada di Ciledug Tangerang Tuhan. Kalau hari ini akan sedang mengadakan acara untuk keluarganya Bapak, biar Kau pimpin acara yang ada di sana. Semuanya Tuhan disempurnakan oleh Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah Tuhan ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami ya Tuhan. Berikan kami Tuhan pemeliharaan-Mu. Malaikat-malaikat-Mu berkubu mengelilingi kami. Bahkan setiap usaha kami, setiap rumah kami Tuhan, ada Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami keluar, kami tetap dipimpin oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat hati-Mu. Mari kita berdoa untuk berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bye. Bye.